Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Izzatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rentetan kemuliaan dan kebaikan yang Allah turunkan kepada kita, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih ringankan langkah kita dan mudahkan keinginan kita, dan Allah kuatkan kita untuk masih dapat melakukan amaliyah ibadah, dan semua itu semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita lakukan sebagai hamba-Nya adalah menghadirkan rasa syukur yang tiada henti dan tak bertepi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali majlis kajian kita, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan hidup kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita niatkan juga untuk keberkahan hidup kita semuanya. Dan kita berdoa agar Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Allah hindarkan kita dari segala macam bentuk penyakit. Dan dengan surat Al-Fatihah ini kita pun doakan saudara-saudara kita, khususnya jamaah Masjid Izzatul Islam yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya dan sehat sebagaimana sedia kala, bahkan jauh lebih sehat lagi. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata tawakal. Kita sering mendengar kata itu. Apa tawakal? Seorang hamba Allah yang bertawakal adalah di mana dia
mewakilkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, tawakal itu dilakukan setelah melalui proses usaha secara duniawi kita lakukan secara maksimal. Baru setelah itu kita hadirkan tawakal kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan, an ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai' wa an tatawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bi syai'. Hendaknya engkau melakukan ikhtiar dan usaha-usaha duniawimu secara sempurna, secara kuat menurut kekuatanmu dan menurut apa yang engkau niatkan. An ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai'. Ketika ada masalah, kita mencari tahu masalahnya. Kemudian kita berusaha untuk benar-benar mencapai titik sempurna dalam penyelesaian masalah tersebut. Ka'annaha kullu syai'. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah usaha maksimal yang kita lakukan dalam kacamata duniawi, wa an tatawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bi syai'. Engkau bertawakal kepada Allah seakan-akan usahamu, ikhtiarmu yang begitu kuat yang engkau lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut, jika disandingkan dengan tawakal, seakan-akan itu tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Jadi seorang hamba Allah yang beriman, dia tidak hanya menyandarkan segala sesuatu pada nilai-nilai usaha duniawinya, tidak. Usaha-usaha duniawinya itu ikhtiarnya. Tetapi setelah dia berikhtiar kuat secara duniawi, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya itu posisinya nanti berada di atas usaha duniawi yang telah dia kerjakan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa Allah yuhibbul mutawakkilin. Sangat cinta dan amat cinta kepada mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan, jika engkau telah melakukan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika engkau telah melakukan suatu tekad yang begitu kuat dalam usahamu itu, maka bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita waktu masih kecil diajarkan doa ketika keluar rumah. Ada kata tawakal nggak di sini? Ada. Yang mungkin saat ini setelah sudah dewasa, sudah menua, lupa sering kita baca ini. Padahal harusnya kita baca terus. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang ketika keluar rumah, apa yang hendak dia kerjakan di luar rumah itu? Usaha. Yang karyawan dia berangkat ke kantornya, yang pedagang dia berangkat ke pasarnya, yang pebisnis dia memulai usahanya. Diajarkan sama Nabi mulainya dengan bismillah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya sepanjang usahanya di hari itu harus dibungkus dengan nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang angkatan, beliau cerita sama saya. Beliau katakan, saya dari kecil diajarkan sama ibu saya doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ditambah lagi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata beliau, sampai saat ini saya tidak pernah lepas bacaan ini. Dari kecil sampai masuk angkatan bersenjata, sampai saya ditugaskan di medan-medan yang berbahaya. Alhamdulillah, berada dalam kondisi-kondisi genting berkali-kali Allah selamatkan saya. Berkali-kali Ustadz, dia katakan berkali-kali peluru itu lewat di hadapan saya, meleset begitu aja. Dan kata beliau, saya meyakini berkat doa ini yang sering saya baca, karena ditanamkan dari kecil. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala beliau terlindungi, kata beliau. Doa apa itu? Itu tawakal. Secanggih apapun senjata yang kita miliki, sehebat apapun strategi yang kita punyai, tentu tetap kita butuh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para pejuang-pejuang kita ketika memerdekakan negeri yang kita cintai ini, senjata apa yang mereka pakai? Sederhana, bambu runcing yang kita kenal itu. Bisa menang karena perjuangan mereka, kegigihan mereka dibungkus dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an tentang para nabi-nabi yang senantiasa memiliki nilai tawakal yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, ketika ia sedikit marah kepada kaumnya dan meninggalkan kaumnya yang membangkang terhadap dakwahnya Yunus alaihi salam, dan akhirnya Allah memberikan teguran padanya. Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan. Yunus alaihi salam berusaha untuk keluar dari perut ikan tersebut. Berkali-kali ia melakukan usaha tersebut tetapi sia-sia. Lalu Nabi Yunus alaihi salam bermunajat kepada Allah yang bobot munajatnya itu bernilai tawakal yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan tasbih Yunus. Kalimat sucinya Yunus alaihi salam yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau Allah. Maknanya Nabi Yunus alaihi salam meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat mengeluarkan ia dari perut ikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang Nabi Yunus alaihi salam ucapkan menandakan bahwasanya keberadaan kita
di dunia ini yang sangat fana, tidak ada nilainya. Dan kita akan bernilai dengan bungkusan nilai tauhid tersebut. Menunjukkan juga bahwasanya ketika ujian demi ujian mendera kita, yang pertama kali kita periksa sampai di mana nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini negeri kita, bahkan seluruh dunia, wabah yang tak kunjung mereda, dan kita semuanya mengalaminya. Apalagi akhir-akhir ini di Indonesia menanjak, angkanya naik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Segala sesuatu kejadian yang menimpa di dunia ini, dzikra lil bashar, semuanya berbentuk peringatan bagi manusia. Terlepas dari berbagai macam analisa yang muncul tentang pandemik ini, tapi kita hamba Allah yang beriman jangan pernah lepas dari apa yang Allah firmankan kepada kita, bahwasanya yang terjadi ini dzikra lil bashar, peringatan bagi manusia. Bahwasanya sehebat apapun manusia, sekuat apapun analisa mereka, Allah bilang ini peringatan dariku. Nabi Yunus alaihi salam pertama kali yang ucapkan adalah la ilaha illa anta subhanaka. Yang kedua, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dalam kehidupan kita, pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala menipis, sehingga akhirnya Allah uji kita lewat ujian demi ujian. Subhanaka. Kita pun ketika berdoa diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar itu di belakang. Istighfar itu yang akan kita hadirkan di hadapan Allah agar Allah ampuni kita. Kita mulai dengan fasabbih bihamdi rabbika. Ayat ini Allah perintahkan setelah para sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi meraih kemenangan. Yang Allah nyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Datang bantuan Allah, datang kemenangan demi kemenangan. Tapi kenapa setelah itu Allah katakan fasabbih? Karena Allah ingatkan kita manusia kadang-kadang selalu euforia dengan kemenangan, selalu euforia dengan pernak-pernik duniawi. Allah minta kita jangan euforia dengan hal-hal yang duniawi tersebut. Boleh dinikmati tetapi jangan hanyut bersama dunia tersebut. Tetap berpegang teguh terhadap tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puji Allah, lalu beristighfar, wastaghfir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku menjadi bagian dari orang yang melakukan kezaliman. Nabi Yunus tidak bilang sama Allah, ya Allah saya begini ini gara-gara umat saya. Saya capek urus mereka. Ya Allah, saya ini dizalimi sama mereka. Tidak, tapi dia katakan dia yang zalim. Apa pendidikan yang kita ambil? Bahwasanya sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang kita periksa pertama kali diri kita, bukan menunjuk 1-2 orang di hadapan kita atau segerombolan orang di hadapan kita. Inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diucapkan oleh Yunus alaihissalam.
Bisa jadi yang menimpa dirinya adalah bagian dari kezaliman yang pernah dia lakukan, dan dia menyadari itu, yaitu meninggalkan kaumnya. Kalau dahulu para nabi-nabi, dia dakwah kaumnya, dia tinggalkan langsung dapat hukuman. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Lalu apa yang terjadi padanya? Dengan munajat yang berdimensi tawakal tersebut, apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kata Allah, maka kami kabulkan untuknya permintaannya Yunus alaihissalam. Allah penuhi langsung. Dengan sendirinya keluar dia dari perut ikan tersebut. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kenestapaan tersebut. Keluar Nabi Yunus dari perut ikan tersebut tanpa ada cacat sedikit pun, bahkan tanpa ada lecet sedikit pun. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Demikian kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka hamba Allah yang beriman sejatinya tak perlu khawatir. Penyelamatan dari Allah itu pasti ada. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Anbiya, yang mendapatkan julukan sebagai Al-Khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, dia bawa anak dan istrinya biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada kehidupan. Allah perintahkan untuk tinggalkan di situ, ditinggalkan di situ. Apa modalnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tawakal. Tawakal. Gak ada dalam pikiran Nabi Ibrahim ini nanti mereka belanja di mana, yang nemenin mereka siapa, yang rawat mereka siapa, yang jaga mereka siapa. Tawakal. Tapi apa yang didapat oleh keluarganya? Semua permintaan dan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah penuhi. Nabi Ibrahim bilang sama Allah ketika berangkat meninggalkan anak dan istrinya, naik ke atas bukit, sebelum turun ke bawah, Nabi Ibrahim angkat tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim minta sama Allah 3 permintaan. Nabi Ibrahim adukan kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku ini di lembah yang tak berpenghuni, tak ada tumbuh-tumbuhan. Rabbana liyuqimus shalah. Permintaan yang pertama Nabi Ibrahim minta sama Allah, minta agar Allah karuniakan baginya keturunan yang saleh. Allah penuhi harapan dan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah penuhi jamaah sekalian. Bukan hanya saleh, dari sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam hadir para nabi-nabi. Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf,
bahkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya itu yang pertama. Jadi seorang ayah yang pertama kali dia hadirkan tawakalnya, setelah itu dia minta sama Allah buat turunan yang pertama kali apa? Minta agar turunannya saleh, ikut tanya Nabi Ibrahim. Saleh. Minta yang pertama itu biar bisa doain kita. Biar dia bisa banyak berbuat baik. Setiap kali dia berbuat baik untuk dirinya, sekalipun kita orang tuanya dapat imbas pahalanya. Kalau dia saleh, dia tidak akan lupa membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya tiap hari, tiap waktu, tiap 5 waktu. Karena kesalehannya. Kalau minta dia kaya, dia hanya akan manjakan kita dengan hartanya dia. Tapi kalau kita minta sama Allah dia jadi saleh dan salehah, dia akan manjakan kita dengan amal-amal salehnya. Dia bisa saja bersedekah atas nama kita, berinfak atas nama kita, berbagi sesuatu atas nama kita, mendoakan kita, mengaji untuk kita. Karena ketika orang tua itu meninggal dunia, malam pertama malam yang paling berat. Dalam hadis tadi, malam yang paling berat bagi si mayit. Harapan pada malam yang pertama itu apa? Doa dari orang-orang terdekatnya. Alangkah sedihnya ketika malam pertama yang datang ke rumah membaca doa jamaah masjid saja, sedangkan anak-anaknya belum pulang dari kantornya. Jadi hanya tahu siapkan menu makanan untuk jamaah masjid yang sedang baca doa di rumah tersebut. Padahal harapan utamanya waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi tanya sama Nabi, apakah bakti saya kepada orang tua saya sudah selesai setelah ia meninggal dunia? Katanya belum. As-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Engkau mendoakannya, kemudian engkau beristighfar untuk keduanya. Itu masih terus sampai engkau tua renta sekalipun, sampai engkau meninggal dunia. Yang nanti bakal dilanjutkan oleh anak turunanmu yang akan juga mendoakanmu dan beristighfar untukmu. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah turunan kita pun akan berbakti kepada kita. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Doa yang kedua yang diminta Nabi Ibrahim dengan tawakalnya yang begitu tinggi, minta sama Allah agar hati-hati manusia cenderung dan condong kepada turunannya. Maka kita perhatikan turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh penuh dengan pesona. Turunan Nabi Ibrahim. Berkat doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggalkan bersama ibundanya Hajar alaihissalam di tempat yang begitu sepi, setiap kafilah dagang dari negeri Syam yang melewati tempat tersebut, lihat ada anak kecil di situ, semua terpukau. Tak ada yang pernah menyakiti Ismail alaihissalam semenjak ditinggal oleh Ibrahim 9 sampai 11 tahun. Berkat siapa? Doa seorang ayah yang tawakal. Dia serahin kepada Allah. Kita tidak pernah dengar kisah Hajar dan Ismail alaihi wassalam mengalami intimidasi, tekanan dari orang-orang yang lewat di tempat itu. Bahkan siapa saja yang lewat tempat itu mau ambil air minta izin baik-baik. Bahkan suku yang pertama kali mendiami Mekah, kita bicara tentang suku ya. Kalau orang yang pertama kali berarti siapa? Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Kalau ditanya siapa tuan tanah Mekah pertama kali, Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Tapi setelah itu ketika sudah ada sumber air, orang mulai pingin tinggal dekat situ.
Ada satu suku namanya suku Jurhum. Itu suku besar waktu itu, suku Jurhum. Kabilahnya disegani, kepala sukunya disegani. Mau tinggal di tempat itu datang minta izin baik-baik. Kalau kita pikir secara logika, bisa aja dikuasai tempat itu oleh mereka. Ini kan yang pegang tempat itu cuma satu orang perempuan lemah, satu anak laki-laki masih kecil. Datang suku besar, kepala sukunya sangat disegani dan ditakuti. Bisa aja mereka kuasai tempat itu. Tidak. Kepala sukunya datang minta izin. Dan Hajar alaihissalam menentukan peraturan-peraturannya dan mereka sepakati. Berkat siapa? Doa seorang ayah yang tawakal yang bernama Ibrahim alaihissalam. Baru yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Orang kalau tawakal dia minta sama Allah, minta apa saja Allah kasih. Nabi Ibrahim waktu itu minta sama Allah apa? Langsung minta buah, Pak. Itu tempat tandus. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah ciptakan tempat ini kayak puncak menghijau. Tidak, mintanya langsung buah. Nggak bilang menghijau dulu, tumbuh pohon dulu, enggak. Dan tidak satu jenis buah. As-samarat dalam redaksi Al-Quran itu, segala jenis buah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah hadirkan tidak? Allah hadirkan. Diriwayatkan Ismail alaihissalam sudah makan enak, sudah makan enak buah-buahan semenjak ia bersama ibundanya diberikan oase Zamzam. Kafilah-kafilah dagang dari negeri Syam lewat tempat tersebut minta air, barternya buah-buahan dari negeri Syam, dan semuanya dicicipi oleh Ismail alaihissalam. Berkat siapa? Doa seorang ayah yang tawakal. Dan Nabi menarik lagi, buah itu tiada pernah berhenti sampai saat ini. Jadi buah yang membanjiri kota Mekah, yang datangnya dari berbagai negara dan harganya pun tak mahal, berkat doa ribuan tahun yang lampau seorang laki-laki yang bernama Ibrahim alaihissalam, Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Efeknya sampai saat ini. Betapa hebatnya tawakal itu. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat tawakalnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ketika dia mendakwai umatnya, ia berhadapan dengan umatnya yang suka melawan, suka melakukan konspirasi. Ada yang ketahuan oleh Nabi Hud, ada yang Nabi Hud tidak tahu, dan kebanyakan Nabi Hud tidak tahu. Lalu apa Nabi Hud katakan kepada mereka ketika menghadapi mereka yang agak membangkang kepadanya? Fakiduni jami'a summa la tunzirun. Nabi Hud bilang, kalian boleh saja melakukan muslihat sekuat kalian. La tunzirun, jangan setengah-setengah. Terkesan Nabi Hud nantang mereka akhirnya. Kalau kalian mau buat konspirasi, mau membuat alur kejahatan buat saya, lakukan semau kalian. Kalau bila perlu semaksimal mungkin, ditantang oleh Hud alaihissalam. Bukan Nabi Hud itu sombong. Kita akan lihat Nabi Hud itu tidak sombong. Ketika redaksi berikutnya dia katakan, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kata Nabi Hud, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Hud ucapkan itu. Allah itu Tuhan
aku sebagai hambanya yang beriman, wa rabbikum, dan juga Tuhan kalian juga, Tuhan kalian yang munafik, Tuhan kalian yang kafir, Allah juga Tuhannya. Ya. Karena Allah Rabbul Alamin. Karena orang kafir itu Allah katakan di Al-Quran, Allah bilang sama Nabi wa ya Rasul, kalau engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, maka mereka akan mengucapkan Allah. Coba tanya sama mereka yang tidak beriman itu, tanya kepada mereka yang tidak muslim itu, tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab siapa? Kalau mereka bilang Tuhan, Tuhan itu siapa? Allah. Apakah mereka ada menyebut nama lain? Tidak ada. Tidak ada. Maka Nabi Hud dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata Nabi Hud, ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Kata Nabi Hud alaihi salam, yang ucapannya Allah abadikan dalam Al-Quran dan surat Hud, tak ada satu makhluk pun di atas pentas bumi ini, sekecil apapun, sebesar apapun, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali berada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Seperkasa apapun, sehebat apapun, sekecil apapun, bahkan sampai tak terlihat oleh mata kita. Virus yang sekarang ini sedang melanglang buana di tengah-tengah dunia ini, dia makhluk tidak? Makhluk. Ukurannya sekian nano, tak terlihat oleh mata kita. Allah bilang di Al-Quran, ma min dabatin, tak ada satupun makhluk di pentas bumi ini, sebesar apapun dan sekecil apapun, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi Hud. Tawakal. Sehingga akhirnya konspirasi umatnya terbuka satu persatu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun yang zalim, yang sebelum melakukan penyerangan kepada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun melakukan rapat. Dia kumpulkan pengusahanya, dia kumpulkan para menterinya, dia kumpulkan para penentu-penentu hukumnya. Nabi Musa alaihissalam waktu itu mendengar berita tersebut. Fir'aun mengatakan kepada para pengikutnya, ini Musa harus kita selesaikan, berbahaya. Nabi Musa waktu itu tahu diri, kekuatannya untuk melawan, kekuatannya untuk melawan, hitung-hitungan Nabi Musa alaihissalam, kekuatannya untuk melawan tiada. Coba kita perhatikan, kita lihat dalam Al-Quran kisah tersebut. Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa berhadap-hadapan enggak? Nabi Musa lawannya? Enggak.
Kisah yang kita baca dalam Al-Quran, Nabi Musa lari kan? Rasul loh dia. Dia Rasul. Lari loh. Tapi coba perhatikan baik-baik. Karena Nabi Musa berada pada jalur kebenaran, dia lari pun dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar, sekalipun dia takut, dia dimenangkan. Orang yang benar sekalipun dia lari, kalau dia betul-betul benar, dia bakal dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar sekalipun dia tersiksa, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa lari tidak? Lari. Dikejar oleh pasukannya Firaun. Pasukannya pakai kuda, pakai senjata lengkap. Nabi Musa dan pengikutnya kebanyakan lari kaki telanjang. Tapi sambil lari dia mengatakan, Inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Tawakal lagi. Tawakal. Sesungguhnya aku, kata Nabi Musa, berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Ucapan inilah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang paripurna kepada Musa alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya. Dan Allah punya cara sendiri menyelesaikan keangkuhannya Fir'aun pada waktu itu. Kan lari, dikejar. Bisa saja waktu dikejar sambil tertawa mereka mengejarnya, sambil mengejeknya, meledeknya. Mungkin di antara mereka ada yang berteriak, katanya kamu Rasul kok lari, ayo sini. Bisa aja ada yang berteriak seperti itu. Mana Tuhanmu? Tunjukkan, katanya bisa bela kamu. Mungkin aja ada yang berteriak seperti itu kepada Musa alaihissalam. Bisa jadi. Tapi perhatikan, Allah menangkan tidak? Allah menangkan. Jadi orang yang tawakal, walaupun dalam pandangan manusia terkesan dia kalah, pasti dimenangkan. Orang yang tawakal dalam kacamata manusia yang duniawi ini, seakan-akan dia terhina, dia bakal dimuliakan. Yang penting dia mampu merawat tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Hajar alaihissalam. Ditinggalkan oleh suaminya, tawakal dia. Tawakal. Ketika sumber air sudah tiada, persediaan makanan menipis, anak sudah tidak mampu dia susui, dia berusaha cari air di antara Safa dan Marwah. 7 kali bolak-balik tidak menemukan air tersebut. Sambil menengadahkan wajahnya ke langit dengan bertawakal kepada Allah, dia mengatakan, "Ufawwidhu amri ilaik." Ya Rabb, ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Dan Allah hadirkan sumber mata air Zam-Zam. Allah hadirkan di mana? Apakah di Bukit Safa? Bukan sumbernya. Apakah di Marwah? Bukan. Allah hadirkan tepat di dekat Ka'bah tersebut, menunjukkan bahwasanya hamba Allah yang bertawakal, di mana saja dia berusaha, walaupun di tempat usaha tersebut terkesan tak membuahkan hasil, Allah pasti akan berikan hasil buatnya dengan caranya Allah. Hajar usahanya 7 kali tiada hasil di situ, tapi tetap Allah kasih hasil. Allah ingin tegaskan kepada Hajar, ini usahamu, aku berikan penghargaan buatmu. Ini sumber air. Ya, hamba Allah yang bertawakal, usaha saja, tapi harus yakin dengan tawakal yang tinggi pasti akan ada hasilnya dengan caranya Allah. Bisa saja Allah tunjukkan bukan di tempat yang dia usahakan itu, Allah munculkan dari tempat lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap
Semoga kita mampu setiap saat sebagai hamba Allah yang menghadirkan nilai tawakal kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini modal kita untuk mendapatkan rentetan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini jadikan sebagai kendaraan kita untuk mendapatkan pemuliaan demi pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, anak turunan kita, kerabat-kerabat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segera Allah Subhanahu wa taala lindungi negeri kita yang kita cintai ini dari segala macam bentuk wabah, bala, musibah dan ujian. Dan Allah satukan hati-hati umat muslimin. Allah kuatkan persaudaraan umat-umat muslimin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق الهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.